Bab 60. Hati Ye Mo hancur. Ada biarawati sekuat itu. Jimat bola api yang dia tinggalkan untuk Bei Wei dibuat saat dia berada di tahap 3 pengumpulan Qi. Meskipun tidak terlalu kuat, jimat itu masih bisa dengan mudah membunuh tahap dasar tingkat kuning. Dan meskipun bisa dengan mudah dihindari, sungguh tidak masuk akal biarawati itu bisa menangkapnya dengan tangannya dan mengubahnya menjadi debu. Kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Wajah Ye Mo berubah serius. Bab 60. Hati Ye Mo hancur. Ada biarawati sekuat itu. Jimat bola api yang dia tinggalkan untuk Bei Wei dibuat saat dia berada di tahap 3 pengumpulan Qi. Meskipun tidak terlalu kuat, jimat itu masih bisa dengan mudah membunuh tahap dasar tingkat kuning. Dan meskipun bisa dengan mudah dihindari, sungguh tidak masuk akal biarawati itu bisa menangkapnya dengan tangannya dan mengubahnya menjadi debu. Kau melihatnya dengan mata kepalamu sendiri. Wajah Ye Mo berubah serius. Tang Bei Wei mengangguk, ya, benar. Lalu setelah sekian lama, ketika akhirnya dia berbicara, dia berkata bahwa jimatku bagus dan dia tidak ingin membunuh. Dia menyuruhku untuk meninggalkan semua jimat itu dan pergi. Aku tidak meninggalkan jimat itu dan hanya berlari. Aku tahu aku tidak sebanding dengannya, tetapi jika dia mengejarku, aku akan melemparkan semua jimat bola apiku padanya. Dia tidak mengejarmu. Ye Mo bertanya dengan aneh. Biarawati itu tidak terdengar baik hati. Tang Bei Wei menggelengkan kepalanya dan berkata, aku juga bingung setelah melihat dia tidak mengejarku. Aku tersesat karena terlalu khawatir, dan baru menemukan jalan keluar keesokan harinya. Aku telah membiarkan musuh lari dariku lagi, aku benar-benar tidak berguna. Tang Bei Wei mulai menangis di pelukan Ye Mo lagi. Ye Mo menepuk bahunya. Bei Wei, jangan khawatir. Sekarang setelah kau menemukannya, aku tidak akan melepaskannya, aku akan membantumu membalas dendam. Aneh juga. Karena kuat, tidak ada alasan baginya untuk melepaskanmu. Pokoknya, pikirkan baik-baik, Ye Mo menghiburnya. Direkomendasikan oleh. Ya, Bei Wei, Gunung Xian hanya sebesar itu. Bagaimana kau bisa tersesat? Komentar Su Jingwen. Tang Bei Wei baru saja memikirkannya saat itu dan menyadari bahwa memang, Gunung Xian tidak sebesar itu. Bagaimana mungkin dia bisa tersesat di sana selama seharian? Ye Mo mengangguk, aku sudah memeriksa Qi dan dantianmu, dan memang benar kau tidak mengalami banyak luka. Benar, aku teringat sesuatu. Siang tadi, aku merasa belum pergi terlalu jauh, jadi biarawati itu bisa menangkapku dengan mudah, jawab Tang Bei Wei. Ye Mo berkata, meskipun agak sulit dipercaya, berikut ini mungkin benar, biarawati itu pasti telah membuat formasi di luar kuil dan menjebakmu di dalamnya. Mengenai mengapa dia tidak menyerang, aku juga tidak tahu. Bei Wei, kamu tidak diserang dalam formasi itu. Tang Bei Wei menjawab setelah beberapa saat, saya tidak diserang, tetapi saya merasa pusing dan mengantuk setelah berjalan sebentar. Saya kemudian segera mulai menjalankan siklus Qi dan tidak lagi merasa lelah. Namun setelah beberapa saat, saya merasa lelah lagi dan harus melakukan hal yang sama. Ye Mo akhirnya mengerti. Namun, itu adalah keputusan yang sulit. Jika dia tidak mengajari Bei Wei beberapa metode kultivasi, dia pasti sudah tamat tadi malam. Yang tidak dia mengerti adalah dengan biarawati itu begitu kuat, mengapa dia tidak menangkap Bei Wei secara pribadi. Tang Bei Wei pun mengerti dan bertanya dengan penuh rasa takut tentang apa yang mungkin terjadi, saudaraku, maksudmu orang itu ingin menungguku tertidur di dalam formasi. Ye Mo mengangguk dengan serius, mungkin memang begitu, tapi kau melakukannya dengan sangat baik. Untungnya, kau tidak tertidur. Kurasa formasi itu mungkin membutuhkan seseorang untuk mengendalikannya, dan karena orang itu melihat bahwa dia tidak dapat melakukan apapun padamu sepanjang malam, atau karena alasan lain, dia memutuskan untuk membiarkanmu pergi. Bei Wei, biarkan aku melihat kalungmu. Ye Mo menarik kalung itu dari leher Tang Bei Wei. Masih terasa hangat, tetapi Ye Mo tahu bahwa itu telah diserang lebih dari sekali. Namun, dalam kekhawatirannya, Tang Bei Wei bahkan tidak menyadari bahwa dia telah diserang. Selain formasi hipnotis itu, kau telah diserang berkali-kali, tetapi semuanya terhalang oleh kalungmu. Kalau aku tidak salah, bukan berarti dia tidak ingin menyerangmu dengan benar, tetapi dia tidak bisa karena suatu alasan. Mungkin karena dia terluka parah dan tak akan mampu menahan semua jimat bola apimu, dia ragu-ragu saat menyerang. Serangan yang kau terima tidak terlalu kuat, kata Ye Mo sambil meletakkan kalung itu. Oh benarkah? Kalau saja aku tahu, aku akan menembakkan banyak bola api sekaligus. Tang Bei Wei mengungkapkan penyesalannya saat dia merasakan kalung itu. Dia merasa berterima kasih kepada kakaknya. Jika kakaknya tidak memberinya kalung itu, dia tidak tahu apa yang akan terjadi. Ye Mo menggelengkan kepalanya, kau benar karena tidak menggunakan bola api terus-menerus. Biarawati tua itu mungkin terluka dan tidak yakin apakah dia cocok untukmu. Namun, jika ternyata dia bisa mengatasi bola api, maka begitu kau menggunakannya, kau akan berada dalam bahaya. Terkadang kau tidak perlu menggunakan senjatamu untuk mengancam orang lain, tetapi menyimpannya sebagai ancaman yang lebih besar. Saudaraku, aku ingat sekarang. Ketika aku menembakkan bola api pertama, meskipun biarawati itu menangkapnya dengan tangannya, wajahnya sangat pucat. Dan aku mengerti sekarang. Dia benar-benar terluka parah. Tang Bei Wei teringat sesuatu. Ada apa? Ye Mo segera bertanya. Tang Bei Wei mengenang, wajahnya pucat pasi di bawah sinar bulan. Aku tidak berani melihat terlalu lama, jadi aku mundur tanpa sadar. Kemudian, aku seperti melihat bayangannya bergerak di tanah. Aku sangat takut dan mengira itu angin. Tapi sekarang setelah kupikir-pikir, bagaimana angin bisa membuat bayangan bergerak? Dia pasti terluka parah namun masih bisa menangkap jimat bola apiku dengan paksa dan kemudian menggunakan kibatinnya untuk menekan lukanya. Iya, pasti begitu. Ye Mo dan Su Jingwen juga yakin bahwa tebakan Tang Bei Wei benar. Ketiganya berbincang sebentar sebelum Tang Bei Wei dan Su Jingwen beristirahat. Tang Bei Wei sangat lelah dan langsung tertidur begitu dia naik ke tempat tidur.
Namun, Su Jingwen terus berguling-guling, tidak bisa tidur. Su Jingwen tiba-tiba berpikir bahwa sepertinya Ye Mo akan pergi sebentar lagi, jadi dia tiba-tiba ingin berbicara dengan Ye Mo secara pribadi. Dia memikirkan bagaimana dia memiliki keberanian untuk memegang lengan Ye Mo hari ini, dan jantungnya berdebar kencang. Di masa lalu dia pasti tidak akan memiliki keberanian itu. Namun saat dia semakin jarang melihat Ye Mo, Su Jingwen merasa bingung. Melihat Tang Beiwei yang sudah tertidur, Su Jingwen bangkit seperti pencuri dan dengan hati-hati berjalan ke pintu Ye Mo. Pintu kamar Ye Mo sedikit terbuka, Su Jingwen mendorong pintu hingga terbuka dan dengan hati-hati berteriak, "Ye Mo." Su Jingwen tiba-tiba menjadi tegang. Bagaimana jika Ye Mo memeluknya atau apa? Saat itu tengah malam, dan dia masih mengenakan piyama. Dia hanya ingin berbicara dengan Ye Mo karena ada banyak hal yang ingin dia tanyakan kepada Ye Mo, tetapi sejak Ye Mo meninggalkan Ninghai, dia tidak memiliki kesempatan untuk berbicara dengannya secara pribadi. Su Jingwen merasa ada yang tidak beres. Dia tahu kepekaan Ye Mo, dia tidak mungkin tidak bisa mendengar panggilannya. Su Jingwen menyalakan lampu dan mendapati ruangan itu kosong. Tanpa sadar ia pergi ke kamar mandi, dan tidak ada seorang pun di sana. Ye Mo sudah keluar. Su Jingwen merasa kecewa namun juga lega di saat yang sama. Namun, sudah sangat larut, kemana dia pergi? Su Jingwen duduk di tempat tidur Ye Mo sambil berpikir keras dan tertidur. Tentu saja Ye Mo telah pergi ke Gunung Xian. Jika dia tidak membalas dendam pada biarawati itu karena telah menyakiti saudara perempuannya, dia tidak akan bisa tidur. Tepat seperti yang dikatakan Tang Beiwei, ada sebuah kuil yang sudah rusak di gunung. Ye Mo masuk ke dalam, tetapi tidak ada seorang pun di sana. Dia hanya bisa mendengar lolongan binatang sesekali dan tidak ada yang lain. Ye Mo memindai indera spiritualnya di sekitar kuil, dan di sana terdapat beberapa bercak darah berwarna gelap, jadi sepertinya siapapun yang tinggal di sana memang terluka parah. Tepat saat Ye Mo ingin keluar untuk memeriksa kalau ada tanda-tanda suatu formasi di sana, sesosok hantu berwarna putih perlahan melayang menuju kuil. Hantu. Ye Mo berdiri di pintu sambil memperhatikan sosok putih itu mendekati kuil. Dari kejauhan, sosok itu tampak seperti melayang dan bersinar terang di bawah sinar bulan. Dia linglung, tidak banyak jiwa yang terwujud, dan mereka yang terwujud memiliki beberapa kemampuan menyerang dasar. Hantu biasanya tidak terlihat, tetapi Ye Mo dapat memindai mereka dengan indera spiritualnya. Makhluk-makhluk ini biasanya tinggal di lingkungan khusus, seperti parit surgawi atau makam. Ini bukan hantu. Indera spiritual Ye Mo telah memindai dengan jelas bahwa itu adalah seorang pria di balik kain putih. Hanya saja cara berjalannya aneh. Terlebih lagi, dia juga menutupi kepalanya. Ye Mo tidak tahu mengapa dia melakukan ini di tengah malam di kuil yang terbengkalai. Apakah itu perlu? Dia tampak berusia di bawah 30 tahun dan dia telah kehilangan satu jari di tangan kirinya. Tidak di sini. Kata lelaki itu dalam hati setelah melihat tidak ada seorang pun di pintu. Namun setelah itu, dia mencabut belati dari pinggangnya dan mengamati pelipisnya. Kemudian, dia menendang tikar yang rusak dan mengumpat, "Sial, aku datang ke sini tanpa tujuan." Setelah itu, ia mengeluarkan telepon genggamnya dan menelepon seseorang. Tak lama kemudian, datanglah seorang lagi. Orang ini sama seperti pria tadi, membawa pisau dan kain putih, tetapi kali ini seorang wanita yang tegap. "Apa yang terjadi?" tanyanya. "Lari. Sungguh rugi," gerutu lelaki itu. "Sudah kubilang datang lebih awal, tapi kau malah datang sekarang." Pria itu kelihatannya kaya raya, dia pasti terpaksa tinggal di sini karena ada musuh. "Lihat saja barang-barang yang dibelinya di Gunung Xian, banyak sekali uang kertas merah," keluh wanita itu. Ye Mo segera menyadari bahwa mereka mungkin sedang membicarakan Wei Yongqian. Dia mungkin pergi pada siang hari dan membeli beberapa barang di kota di Gunung Xian. Oleh karena itu, pasangan itu melihat bahwa Wei Yongqian kaya dan ingin merampoknya. Mereka mengikutinya ke gunung tetapi karena mereka tidak dapat bergerak pada siang hari, mereka datang pada malam hari, namun, Wei Yongqian sudah pergi. Mereka mungkin juga menggunakan kain putih untuk menakut-nakutinya. Wanita itu tetap di sana untuk menangkap Wei Yongqian jika dia mencoba melarikan diri. Sial, kita kehilangan banyak hal. Kalau saja kita berhasil menangkapnya, kita bisa hidup bebas untuk waktu yang lama. Sial, Dami, mari kita bersenang-senang, lelaki itu menyingkirkan pedangnya dan menertawakan wanita itu. Ye Mo merasa jijik. Orang ini benar-benar ceroboh, dia merasa ingin melakukan hal itu di tempat seperti ini. Wanita kekar itu mencibir, "Minggir. Kita tidak mendapatkan uang hari ini, aku tidak akan membiarkanmu." "Hehe Dami, kenapa kamu seperti ini? Kamu tahu setiap kali aku memberimu yang terbaik. Ketika kita punya lebih banyak uang di masa depan, aku akan tetap memberimu yang terbaik." Kemudian, pria itu menarik wanita itu ke arahnya. Wanita itu tidak menolaknya kali ini. Mereka berdua segera menanggalkan pakaian mereka pergi ke satu-satunya meja di kuil dan mulai terengah-engah. Pria itu tampak garang tetapi segera menyelesaikannya. Wanita itu berkata tidak puas, "Lain kali kalau kamu hanya melakukan ini, jangan repot-repot menyentuhku." Lalu, dia menendang meja dengan tidak senang. Ye Mo, yang hendak pergi, tiba-tiba berhenti. Dia mendengar suara tendangan di atas meja, tetapi terdengar hampa di bawahnya. Ye Mo meraba-raba ke bawah dan menemukan bahwa ia memang telah melewatkan sesuatu sebelumnya. Ada tanah di bawah meja, tetapi di bawah tanah itu ada tutupnya. Ye Mo meraba-raba ke bawah lagi dan menemukan sebuah lubang di bawah tutupnya. Ini berarti bahwa ada sebuah ruangan bawah tanah. Keduanya selesai dan mulai berpakaian. Kemudian, pria itu tiba-tiba menggigil dan berkata, "Dami, mengapa aku merasa seperti ada yang meniupkan udara dingin di leherku? Dingin sekali." Wanita itu mengenakan celananya dan mencibir, "Kau benar-benar tidak berguna, membiarkanku tergantung seperti ini. Jangan sentuh aku lagi jika kau takut dingin." Ye Mo mendengar kata-kata pria itu dan mengamati indera spiritualnya. Dia tercengang, kali ini dia benar-benar menemukan hantu. Ada hantu samar berdiri di belakang pria itu.
Hantu itu menggertakkan giginya, tetapi terlalu lemah, jadi dia hanya bisa meniupkan udara dingin. Yemo melihat hantu itu dan tahu bahwa kematian hantu itu ada hubungannya dengan pria itu. Jika seseorang melakukan terlalu banyak hal buruk, mereka pasti akan bertemu hantu. Yemo tidak mau campur tangan. Dia ingin melihat apa yang akan dilakukan hantu itu. Ini nyata. Aku merasakan udara dingin berhembus ke leherku lagi, nada bicara pria itu bergetar. Wanita itu hendak menjawab, tetapi kemudian dia melihat kain putih itu perlahan terangkat ke udara, seolah-olah diangkat oleh seseorang yang tak terlihat. Tidak ada angin. Ah, kain-kain, wanita itu tidak bisa tenang lagi. Dia menunjuk kain itu dan ingin lari, tetapi kakinya tidak bisa bergerak. Kain. Apa pria itu berbalik dan melihat kain putih datang ke arah mereka? Ah! Pasangan itu terjatuh ke lantai tak sadarkan diri karena ketakutan. Yemo menggelengkan kepalanya. Jika mereka cukup berani, mereka bisa saja mengabaikan kain itu. Kalau saja mereka berdua tidak menghiraukannya, hantu itu tidak akan mampu berbuat apa-apa kepada mereka. Namun, hantu itu adalah korban dan Yemo tidak berniat membakarnya. Dia berjalan keluar dan menendang pasangan itu keluar dari kuil. Yemo mengabaikan hantu itu dan mendekati meja untuk membuka terowongan. Akan tetapi hantu itu melayang ke sisinya, jadi Yemo berbalik dan berkata dengan dingin kepada hantu itu, aku tahu kau sangat menyedihkan jadi aku akan membiarkanmu pergi, tetapi jika kau menghalangi jalanku maka aku pasti akan melakukan sesuatu. Yemo merasakan hantu itu menggigil setelah mengatakan itu, tetapi dia tetap tidak pergi. Sebaliknya, itu memancarkan perasaan terima kasih. Apakah kamu mengenalku? Yemo tidak tahu mengapa dia mendapatkan perasaan itu dari hantu itu dan bertanya. Hantu itu mengangguk tetapi tidak dapat berbicara. Yemo memikirkannya dan memutuskan untuk mengirimkan keinginannya dengan indera spiritualnya. Yemo bersuka cita saat menyadari bahwa hantu itu dapat menyampaikan pikirannya kembali kepada Yemo melalui indera rohnya. Qianbei, kau memang orang yang kuat. Aku tidak menyangka aku, Yi Jiuhe, bisa bertemu denganmu 2 kali, meskipun sekarang aku adalah hantu. Yemo tercengang setelah memahami pesan itu. Yemo teringat nama itu, dia adalah seorang pria parubaya dan orang yang sangat murah hati. Dia pernah bertemu dengannya di pertemuan artefak sihir Luo Chang. Ketika dia tidak dapat melihat satu pun artefak sihir, dia membawa kedua putrinya dan membuka jalan. Bagaimana mungkin itu kamu? Yemo tercengang. Yi Jiuhe memberinya kesan yang sangat baik. Dia tidak dapat membayangkan bahwa dia akan disakiti oleh pasangan itu. Dia pasti telah mengungkap kekayaannya dengan datang ke Gunung Xian. Yi Jiuhe segera menceritakan bagaimana ia datang ke Gunung Xian untuk urusan bisnis dan mulai menjadi incaran kedua penjahat itu. Meskipun ia mengatakan kepada mereka bahwa ia dapat memberi mereka lebih banyak uang, kedua penjahat itu tetap mengambil uangnya dan membunuhnya. Baiklah, kamu orang baik, dan kamu telah menolongku terakhir kali, jadi aku akan menolongmu kali ini juga. Yemo melemparkan 2 bola api, dan 2 orang di luar langsung berubah menjadi abu. Yi Jiuhe menatap kekuatan Yemo dengan linglung, sementara wujud hantunya mulai menghilang. Jika dia tidak mengenal Qianbei di depannya dan Qianbei ini melemparkan bola api seperti itu padanya, jiwanya akan langsung lenyap dalam sekejap. Yemo menghela napas. Ia bertanya-tanya apa yang terjadi pada artefak pelindung yang dimiliki Yi Jiuhe. Jika ia mengenakannya, ia mungkin tidak akan mati. Qianbei, terima kasih telah membantuku membalas dendam. Aku merasa akan segera menghilang dari dunia ini. Tolong bantu aku khawatir dengan istriku dan kedua putriku. Sekarang setelah sesuatu terjadi padaku, kedua saudaraku akan mencoba mencuri hartaku. Aku telah meninggalkan surat wasiat, surat itu ada di tangan sahabatku Jiang Junsan. Kau ingin aku menyampaikan surat wasiat ini kepada keluargamu? Yemo mengerutkan kening. Dia sebenarnya tidak ingin melakukan itu, karena dia sangat sibuk. Namun, Yi Jiuhe adalah orang baik, jadi Yemo akan pergi jika dia punya waktu. Namun, dia merasa Yi Jiuhe terlalu khawatir. Istri dan anak perempuannya masih ada di sana, bagaimana mungkin hartanya direbut oleh saudara-saudaranya? Terima kasih, Qianbei, sekarang aku merasa yakin. Jika kau bertemu istriku, katakan padanya untuk memberimu batu pelangi. Perusahaan Jiuhe milik kota Jiutang adalah milikku, sebelum Yi Jiuhe sempat mengatakan semua yang diinginkannya, dia menghilang. Yemo menghela napas. Dia memang memiliki manik Yinsa, tetapi dia tidak memiliki metode kultivasi hantu, jadi dia tidak dapat membantu Yi Jiuhe. Satu-satunya alasan mengapa Yi Jiuhe dapat bertahan begitu lama adalah murni karena kemauannya. Saat dia rileks, wujud hantunya tidak dapat bertahan di dunia ini. Kecuali ada keadaan khusus atau orang lain yang membuat hantu tetap ada, sangat sulit bagi hantu untuk tetap berada di dunia ini. Selain itu, hantu yang dipelihara oleh manusia biasanya tidak mampu berpikir secara sadar, dan hanya pembudidaya hantu yang memiliki keinginannya sendiri. Yemo mengumpulkan pikirannya dan membuka lorong di bawah meja. Begitu dia membukanya, dia langsung tahu bahwa pasti ada orang yang tinggal di sana. Ada aliran angin di tempat itu. Saat berjalan beberapa meter, Yemo melihat sebuah ruangan dan mengamatinya. Di sana ada tempat tidur kayu yang bengkok dan karpet baru, dan selain itu, ada juga meja dan kursi biasa. Yemo dengan hati-hati mengamati sekeliling dengan indera spiritualnya dan dengan cepat menemukan bahwa dinding itu berbeda di satu tempat. Dia berjalan mendekat dan menyadari bahwa ada kemungkinan untuk membuka tempat itu. Setelah membukanya, Yemo menemukan sebuah kotak kayu besar, dan saat membukanya, Yemo menemukan 4 buku tebal yang dilapisi sutra di dalamnya. 3 di antaranya sebenarnya adalah buku Dao De Sutra dan 1 buku lagi bahkan lebih tua dan tidak memiliki sampul. Yemo tercengang, karena saat itu ia sudah cukup mengenal buku-buku itu. Itu benar-benar 3 buku Niluo Sutra. Yemo membuka sebuah buku dan nyaris tidak mengenali kata-kata Niluo di halaman kuning. Yang membuat Yemo kecewa adalah halaman judul buku ketiga yang berwarna emas itu hilang. Yemo sudah memiliki 2 halaman emas, jadi yang ketiga pasti telah diambil oleh orang yang menyembunyikan buku-buku itu di tempat itu.
Orang yang menyembunyikannya di sana pasti juga mengetahui rahasia halaman emas itu. Ye Mo menghela napas. Dia telah memperoleh buku ketiga, namun bagian terpentingnya telah hilang. Bagaimana orang lain itu menyadari bahwa halaman judul yang kosong itu istimewa? Ye Mo berpikir sejenak dan tiba-tiba menyadari bahwa orang itu kemungkinan besar memiliki ketiga buku itu, tetapi karena dua di antaranya tidak memiliki halaman kosong seperti itu, orang itu hanya perlu berpikir sebentar untuk mengetahui bahwa halaman kosong itu sangat penting. Tetapi bahkan saat itu, tidak ada gunanya meninggalkan ketiga buku Niluo Sutra di tempat itu. Tiba-tiba, Ye Mo teringat apa yang dikatakan Luo Yin. Itu adalah seorang bibi bela diri dari sekte mereka yang mungkin mengambil sutra Niluo, dan dia sudah setengah jalan ke alam surga agung. Mempertimbangkan pertemuan dengan Tang Beiwei, tampaknya biarawati tua yang ditemui Beiwei kemungkinan besar adalah bibi bela diri itu. Buku keempat yang ditemukan Ye Mo tampak sangat tebal dan memiliki beberapa gambar di atasnya, semuanya adalah wanita telanjang. Setiap gambar memiliki garis merah yang menunjukkan arah dan metode kultivasi Qi. Mungkin itu adalah metode kultivasi seni bela diri kuno. Ye Mo melihatnya dan melihat bahwa itu jauh lebih kuat daripada metode lainnya. Keempat buku itu tidak memiliki arti bagi Ye Mo, jadi dia dengan santai menaruhnya di dalam cincinnya. Ye Mo kemudian melihat sekeliling, tetapi tidak ada yang lain. Ye Mo hanya bisa pergi dan menutup kembali pintu masuk agar tetap seperti saat ia menemukannya. Sepertinya biarawati itu terluka dan meninggalkan buku-buku itu. Namun, buku-buku itu tidak memakan banyak tempat, jadi apakah dia merasa berbahaya menyimpan buku-buku itu karena suatu alasan? Apakah ada seseorang yang memburunya? Juga, mengapa seorang Master Surga Agung setengah langkah dari sekte tersembunyi dalam bisa bersama dengan seseorang seperti Wei Yongqian? Ye Mo tidak mengerti karena mereka adalah orang-orang dari dua dunia yang berbeda. Sementara itu, hari sudah hampir siang, jadi Ye Mo bergegas meninggalkan kuil yang rusak itu. Ye Mo kembali ke hotel dan mendapati Su Jingwen sedang berbaring di tempat tidurnya. Mengapa dia tidur di sana? Ah, kamu sudah kembali. Su Jingwen mendengar suara pintu tertutup dan terbangun, dan ketika dia melihat Ye Mo menatapnya dengan aneh, wajahnya memerah karena dia memikirkan tentang apa yang terjadi malam sebelumnya. Dia segera mulai menjelaskan, aku datang untuk berbicara denganmu tadi malam, tapi kamu sedang pergi, jadi aku tertidur di sini. Ye Mo mengerti dan tersenyum, silakan terus tidur kalau begitu, aku tidak lelah. Su Jingwen cepat-cepat berkata, ini sudah siang, aku pergi dulu. Ketika Tang Beiwei bangun pagi dan tidak melihat Su Jingwen, dia memanggilnya tetapi tidak mendengar jawaban. Ketika dia keluar dari kamarnya dan tidak menemukannya di ruang tamu, di mana dia pergi sepagi ini? Dan mengapa dia tidak mengenakan mantelnya? Pada saat itu, pintu kamar Ye Mo terbuka, dan Su Jingwen keluar dari kamarnya dengan mengenakan piyama. Dia melihat Tang Beiwei dan tersenyum, selamat pagi Beiwei ah, aham. Dia baru menyadari bahwa dia baru saja keluar dari kamar Ye Mo di pagi hari, dan Beiwei melihatnya seperti ini. Apa yang akan dia pikirkan? Saudari Jingwen, kamu tidur dengan saudaraku tadi malam. Tang Beiwei bertanya tanpa sadar. Apa Beiwei, ini tidak seperti yang kau pikirkan. Aku kakakmu tidak ada di sana tadi malam, aku tidur, Su Jingwen tergagap. Ye Mo keluar saat itu juga dan berdiri di belakang Su Jingwen. Su Jingwen tidak terus menjelaskan tetapi segera berlari kembali ke kamarnya untuk berganti pakaian. Beiwei, setelah kita sarapan, aku akan mengantarmu dan Jingwen kembali ke Ninghai. Ye Mo tidak merasa aman membawa mereka ke sana karena ada biarawati tua di dekatnya. Kakak, aku benar-benar terkejut. Katakan padaku, tadi malam, apakah kamu dan kakak Jingwen? Tang Beiwei berkata pelan. Ye Mo tersenyum tak berdaya, Beiwei, jangan katakan itu, tidak ada yang terjadi di antara kita. Huff. Kakak, kamu sudah tidur dengan suster Jingwen, jadi kamu harus bertanggung jawab padanya. Lagi pula kamu tinggal di Luo Yue, jadi tidak apa-apa jika kamu punya lebih dari satu istri. Suster Jingwen sangat cantik, tidak seperti kamu akan kalah, Tang Beiwei tiba-tiba meninggikan suaranya. Su Jingwen mendengarnya dari pintu dan merasa malu. Dia ingin mendengar apa yang akan dikatakan Ye Mo, jadi dia tidak membuka pintu. Ye Mo berkeringat. Dia tidak pernah tahu bahwa adiknya memiliki sisi seperti itu. Ye Mo tidak ingin keadaan menjadi lebih rumit, jadi dia memotong pembicaraan, untuk saat ini, Beiwei, jangan bicarakan itu lagi. Aku akan menjelaskannya nanti. Kota Jiutang adalah kota terbesar di Provinsi Hedong. Ye Mo pergi ke sana setelah mengantar Su Jingwen dan Tang Beiwei pergi karena dia telah berjanji untuk membantu Yi Jiuhe. Meskipun dia sangat sibuk, dia benar-benar menyetujui karakter Yi Jiuhe. Ada banyak orang kaya, tetapi tidak banyak dari mereka yang murah hati. Ketika Yi Jiuhe membeli kalung itu, dia tidak tahu nilai sebenarnya dari kalung itu. Awalnya dia membeli kalung itu karena rasa cintanya kepada putrinya, tetapi juga untuk membantu Ye Mo. Mengenai pergi ke Beijing, Ye Mo menelepon Han Zixin dan mengetahui bahwa itu adalah sesuatu yang berkaitan dengan pencarian cetak biru bunga angkasa. Dia langsung kehilangan minat. Sebelum Han Zixin sempat membujuknya, dia berkata bahwa dia tidak punya waktu dan mengembalikan ponselnya ke dalam cincinnya. Ye Mo tidak tahu di mana rumah Yi Jiuhe, jadi dia hanya bisa bertanya kepada orang-orang di jalan tentang di mana Jiuhe Corporation berada. Ternyata sangat mudah untuk mengetahuinya, karena mereka adalah perusahaan terbesar di wilayah itu. Namun, orang yang ditanya tersenyum dan berkata, ini adalah ketiga kalinya mereka menggelar sidang pengadilan tentang kasus wasiat. Anda tidak akan menemukan siapapun yang bertanggung jawab di Jiuhe Corporation saat ini. Apa masalahnya? Ye Mo bertanya dengan aneh. Orang itu menjawab, saudaraku, Anda pasti orang asing. Semua orang di kota ini tahu tentang kasus perusahaan Jiuhe. Pemilik perusahaan, Yi Jiuhe, menghilang, dan tak lama kemudian, mereka menemukan jasadnya. Kekayaannya menjadi penyebab banyak konflik setelah kematiannya. Sidang pengadilan ketiga akan berlangsung hari ini. Ye Mo bertanya dengan heran, dia hanya punya istri dan anak perempuan, bagaimana mereka bisa bertengkar hanya karena itu?
Iya, tetapi dia juga punya dua saudara laki-laki dan ayahnya masih hidup. Masalah utamanya adalah dia meninggalkan surat wasiat, tetapi agak aneh bagaimana harta dibagi berdasarkan surat wasiat itu. Itu saja yang saya dengar. Orang itu pergi. Ye Mo menganalisis situasinya. Tampaknya Yi Jiwei sudah menduga hal ini, tetapi tidak sempat menghadapinya sebelum ia meninggal. Terlebih lagi, kematiannya juga sangat aneh. Bagaimana mungkin orang seperti dia bisa dibunuh oleh dua perampok? Ye Mo berhenti di tangga gedung pengadilan dan tiba-tiba teringat sesuatu. Dua perampok tadi malam pasti tidak mudah ditangani jika mereka bisa membunuh Yi Jiwei, tapi bagaimana mungkin mereka bisa membiarkan Wei Yongqian lolos? Karena mereka mengira Wei Yongqian kaya, mereka tidak akan membiarkannya pergi dari hadapan mereka. Dengan pengalaman mereka, bagaimana mungkin mereka melakukan kesalahan kecil seperti itu? Selain itu, kuil itu sudah cukup tua, bagaimana mereka bisa yakin bahwa Wei Yongqian akan bermalam di sana? Ini berarti mereka menyuruh seseorang berjaga di kaki gunung, dan karena mereka tidak melihat Wei Yongqian meninggalkan gunung hingga malam, mereka memutuskan untuk naik ke atas. Namun, bagaimana Wei Yongqian dan biarawati itu bisa lolos? Pasti ada yang salah di sana. Pasangan itu sedang bernafsu dan hanya ingin berhubungan seks, jadi mereka tidak memikirkan bagaimana Wei Yongqian bisa pergi. Namun, Ye Mo pernah ke sana, dan dia tahu bahwa jika Wei Yongqian dan biarawati itu ingin pergi, mereka harus melewati jalan kecil. Hal aneh lainnya adalah dia tidak menemukan tanda-tanda formasi di sana tadi malam. Tidak, dia harus kembali dan melihatnya. Bagaimanapun, ini menyangkut halaman emas. Memikirkan hal ini, Ye Mo tidak lagi berminat untuk pergi ke pengadilan. Dia bisa meminta bantuan seseorang untuk menangani kasus Yi Jiwei, tetapi dia harus pergi mencari biarawati dan halaman emas itu sendiri. Tepat ketika Ye Mo hendak pergi, pintu terbuka dan orang-orang keluar. Ye Mo segera melihat kedua putri Yi Jiwei. Mereka sedang membantu seorang wanita parubaya yang tampak tertekan untuk berjalan. Di samping mereka, ada dua pria parubaya. Yang satu tampak seperti istri Yi Jiwei dan yang satu lagi berkacamata. Karena dia telah melihat mereka, dia pikir dia juga harus pergi menyapa mereka. Kaulah orang yang menjual artefak ajaib itu kepada kami. Putri sulung melihat Ye Mo dan berkata dengan terkejut sekaligus gembira. Ye Mo tersenyum dan berkata, "Halo, iya, benar. Aku juga teman ayahmu, Ye Mo. Aku sedang melewati kota Jiutang, jadi aku memutuskan untuk mampir dan menyapa. Ayahku sudah meninggal." Mata gadis itu memerah. Ye Mo mengangguk, "Aku sudah mendengarnya. Jangan khawatir, aku akan mengurusnya. Kau akan mengurus ini. Kau memang banyak bicara sampah, tapi aku jarang melihat aksi." Pria berkacamata itu mencibir. Ye Mo mencibir dan mengamati pria ini. Bahkan jika dia tidak bisa menghadapinya, tidak perlu menggunakan nada itu. Yan, dia, wanita itu menatap Ye Mo dengan bingung dan bertanya pada putrinya. "Bu, ingatkan saat ayah, kakak, dan aku pergi ke pelelangan artefak sihir Luo Chang bersama. Dialah orang yang menjual kalung itu kepada kami," kata gadis lainnya. Ye Mo baru menyadari bahwa wanita itu mengenakan kalung dan mengerti, Yi Jiwei adalah seorang pria berkeluarga. "Halo, Jiwei," wanita itu tidak dapat meneruskan ucapannya. "Kakak ipar, apa yang kau tahu? Itu adalah harta keluarga Yi, tetapi kau ingin itu menjadi milik keluarga Lu. Aku sudah berjanji bahwa kau dan kedua putrimu akan hidup tanpa rasa khawatir, tetapi kau memutuskan untuk membawa kami ke pengadilan. Apa hasilnya nanti? Apa kau pikir Jiwei tidak tahu bahwa marganya adalah Yi?" Seorang pria parubaya menghampiri mereka bersama seorang hakim dan berkata, "Dasar tak tahu malu," kata Yan dengan marah. Pria parubaya itu mencibir, "Hormatilah orang yang lebih tua. Kalau bukan karena Jiwei, aku pasti sudah menendang kalian bertiga keluar dari kota ini. Beraninya kalian mencoba mengambil harta itu. Bajingan. Kakak, jangan ganggu." Putri bungsu menarik Yan menjauh. "Apa? Apakah harta Jiwei diambil darimu?" Ye Mo bertanya sambil mengerutkan kening. Sepertinya kasusnya akan segera ditutup. Istri Yi Jiwei menghela napas dan tidak berkata apa-apa. Pria parubaya di belakangnya berkata, "Meskipun hasilnya belum diumumkan, hasilnya sudah diputuskan. Xiao Dai dan Yan tidak akan mendapatkan bagian apapun dari kekayaan Jiwei. Jiwei bilang dia meninggalkan surat wasiat, apa kau tahu tentang itu?" Ye Mo bertanya dengan heran. Dia marah, bagaimana mungkin istri dan anak perempuan Yi Jiwei tidak mendapatkan bagian dari kekayaannya? Paman Junsan juga meninggal minggu lalu. Surat wasiatnya adalah, Xiao Dai melihat sekeliling, dia tidak berani mengatakan itu palsu. Kedengarannya mencurigakan. Ye Mo menggelengkan kepalanya, dia pasti tidak akan membiarkan hal ini terjadi pada Luo Yue. "Siapa kamu sebenarnya? Kamu tidak punya urusan di sini, pergilah." Wajah pria parubaya itu berubah muram saat dia menatap Yan dengan dingin. Istri Yi Jiwei menghentikan Ye Mo dan berkata, "Karena kamu teman Jiwei, kita bisa bicara dalam perjalanan ke rumahku." Dasar wanita tidak setia, umpat lelaki itu. Ye Mo muak dengannya. Dia menendangnya ke udara dan melemparkannya ke tangga beton. Kepalanya langsung berdarah. Semua orang terkejut. Pemuda itu berani menyerang seseorang di depan gedung pengadilan. Tak lama kemudian, orang-orang berkumpul di sekelilingnya. Hakim Agung Chen, Lulin menyuruh seseorang untuk menyerang orang-orang di pengadilan dengan brutal, seorang pria menyalahkan saat dia pergi untuk membantu pria parubaya yang ditendang Ye Mo. Melihat ini, Xiao Dai segera berjalan ke arah Ye Mo dan berkata, "Kakak Ye, cepat pergi. Kalau kamu tertangkap, kamu pasti akan masuk penjara. Orang yang kamu pukul itu adalah paman keduaku, Yizu, dan hakim ada di pihaknya. Surat wasiat ayahku palsu, tetapi mereka bilang itu asli. Apa yang terjadi?" Hakim Agung Chen berjalan keluar dan mengerutkan kening sambil menatap Yizu. Namun, dia baru mengucapkan setengah kalimat dan langsung berhenti. Dia membuka mulutnya lebar-lebar karena terkejut. "Hakim Agung Chen, saudaraku dipukuli di pintu gedung pengadilan." Jika pelakunya tidak mau, Yi Qihai juga berhenti bicara, menatap Hakim Agung Chen dengan bingung.
Hakim Agung Chen segera berjalan ke arah Ye Mo dan membungkuk, Tuan Muda Mo, saya tidak menyangka Anda akan datang ke kota Jiutang. Sungguh. Siapa kamu? Ye Mo menatap pria itu dan bertanya. Dia pernah melihat pria itu sebelumnya ketika dia membantu Sisiu di restoran Wutong, dia adalah teman Wu Ze. Dia mungkin seorang pejabat di Beijing. Pria itu segera berkata dengan hati-hati, Tuan Muda Mo, saya teman Wu Ze, Chen Huichang. Saya dipindahkan ke kota Jiutang untuk menjadi hakim agung warga. Saya mendapat kehormatan untuk makan bersama Anda di restoran Wutong. Ye Mo mengangguk, jadi, artinya kau yang bertanggung jawab atas kasus Yi Jiuhe. Iya, iya, aku tahu kasus ini. Hakim lain bertanggung jawab atas kasus ini, kata Chen Huichang hati-hati. Dia tidak menyangka Yi Jiuhe memiliki sekutu yang begitu kuat. Dia tahu kasus itu dengan sangat baik, dia secara tidak langsung membantu mereka. Kalau begitu, ini berarti kau tahu kasus ini meragukan dan surat wasiat Yi Jiuhe telah diubah, kan? Kata-kata Ye Mo mengguncang semua orang. Siapa yang berani berbicara kepada hakim seperti itu? Terutama di depan umum. Ini, Chen Huizang berkeringat. Dia tahu bahwa jika dia menjawab, iya, maka karirnya akan berakhir. Namun, jika dia tidak menjawab, Ye Mo tidak akan mengasihaninya. Jika kamu tidak membalas dalam 3 detik, kamu tidak perlu membalas sama sekali, suara Ye Mo terdengar dingin. Chen Huichang memikirkan situasi ini dengan saksama. Jika dia menjawab, paling-paling dia akan kehilangan pekerjaannya, tetapi itu masih jauh lebih baik daripada kehilangan nyawanya. Iya, surat wasiat itu palsu. Untuk menjebak Lulin dan kedua putrinya, Yi Qihei berkomplot dengan orang lain untuk membuat surat wasiat palsu. Bajingan. Kau tahu itu palsu dan kau masih berani mendukung mereka. Tampar, Ye Mo menamparnya. Chen Huichang berputar di tempat sebelum jatuh menimpa Yi Zhu. Semua orang tercengang. Siapakah Tuan Muda Mo itu? Dia berani menamparkan seorang hakim agung di depan pengadilan. Bahkan hakim agung tidak berani berbohong di depan Ye Mo dan mengatakan kebenaran. Yi Qihei tiba-tiba merasa dingin. Dia tahu bahwa Tuan Muda Mo bukanlah orang biasa. Dia tidak boleh membiarkannya berdiri di pihak Lulin, jadi dia akan memperbaiki situasi sebelum Tuan Muda itu bisa melakukan serangan balik. Dengan pikiran seperti itu, Yi Qihei berjalan ke arah Ye Mo dan mengeluarkan sebatang rokok. Sebelum dia bisa mengatakan apapun, dia ditendang ke samping oleh Ye Mo. Sungguh kejam. Semua orang melihat kejadian itu. Yang paling mengejutkan orang-orang adalah ketika Chen Huichang merangkak, menyeka darah dari mulutnya dan berlari ke Ye Mo, seolah-olah menunggu untuk dipukul lagi. Dua polisi yang hendak menangkap Ye Mo langsung berhenti di tempat. Tuan Muda Mo, tolong beritahu saya apa yang harus saya lakukan, Chen Huizang berusaha agar nada suaranya terdengar tenang. Ia mengutuk dirinya sendiri karena tidak menyelidiki Yi Jiuhe dengan benar sebelum melakukan ini. Hakim kasus ini lagi dan pastikan untuk mengirim orang-orang yang membuat surat palsu itu membusuk di penjara. Aku tidak punya waktu untuk tinggal di Jiutang, tetapi aku akan kembali dan memeriksa. Jika aku tidak senang dengan apa yang kau lakukan saat aku kembali, maka jangan salahkan aku atas apa yang mungkin kulakukan, kata Ye Mo dingin. Chen Huizang menghela napas lega. Ia segera berkata, iya, saya akan mengadili kasus ini dengan adil. Chen Huizang tampaknya ingin mengatakan sesuatu yang lain, tetapi akhirnya tidak mengatakannya. Kedua putri Lulin dan kedua pria parubaya itu benar-benar tercengang. Mereka pernah melihat orang-orang yang ganas sebelumnya, tetapi belum pernah melihat orang yang seganas Ye Mo. Istri Yi Jiuhe bereaksi cepat, dia tahu teman suaminya ini sama sekali bukan orang biasa. Tubuhnya bergetar karena kegembiraan. Sejak suaminya meninggal, mereka hanyalah mainan yang akan diusir dari kota. Lulin melihat keraguan Chen Huizang dan setelah memikirkannya, dia segera mengerti alasannya. Lulin mendekati Ye Mo dan berkata, ayah ipar kedua Jiuhe adalah sekretaris kota Jiutang, menurutku, dia tidak menyelesaikan kalimatnya. Ye Mo langsung mengerti. Chen Huizang ragu-ragu, karena dia tidak yakin apakah dia bisa mengalahkan sekretaris itu. Lagi pula, dia baru saja di sana sebentar, dan Ye Mo berkata dia akan pergi. Aku akan mencari seseorang untuk membantu. Ye Mo mengeluarkan ponselnya dan memutuskan untuk menelepon Li Chunseng. Dia tidak mengenal banyak pejabat, tetapi Li Chunseng berada di kota Hefeng, provinsi Hedong, jadi dia seharusnya bisa membantu di sini. Li Chunseng akhir-akhir ini tampil sangat baik. Ia naik jabatan dengan cepat berkat kemampuannya sendiri, tetapi karena tidak memiliki dukungan, ia harus berbagi prestasi politiknya dengan orang lain. Begitu ia bertemu Ye Mo dan menerima bantuan dari keluarga Li serta menangani masalah besar di Hefeng, ia naik jabatan lagi dalam waktu singkat. Sekarang ia menjabat sebagai sekretaris kota Hefeng, senator provinsi Hedong, dan wakil sekretaris politik provinsi Hedong. Ini berarti ia akan menjadi sekretaris provinsi Hedong berikutnya. Li Chunseng, yang telah melejit bagai roket, baru saja makan bersama senator lain usai rapat. Pada saat itu, telepon Li Chunseng berdering. Hanya keluarganya dan beberapa orang petinggi khusus yang dapat menghubungi nomor pribadinya. Tetapi yang mengejutkan semua orang adalah begitu dia mengangkat telepon, dia langsung berdiri dan tampak sangat hormat. Semua orang mencoba menebak siapa penelepon itu. Mungkin saja dia petinggi dari Beijing. Ya, Li Chunseng terus menyetujui untuk beberapa saat, lalu akhirnya menutup telepon. Biasanya tidak ada yang bertanya tentang panggilan telepon semacam ini, jadi Li Chunseng memutuskan untuk berkata, seseorang menelepon untuk memberitahu saya tentang kasus surat wasiat di kota Jiutang. Seseorang mengubah isi surat wasiat untuk mendapatkan keuntungan besar, dan lebih dari itu, hakim berunding dengan orang-orang ini untuk menjebak orang yang tidak bersalah. Saya harus pergi ke Jiutang secara langsung. Apa? Hanya karena masalah wasiat, Li Chunseng datang sendiri ke sana. Siapa saja yang terlibat dalam kasus ini? Melihat Li Chunseng meminta maaf dan segera meninggalkan restoran, semua orang terkejut. Dia telah melepaskan kesempatan untuk berbicara dengan semua pemimpin tingkat provinsi ini demi sebuah kasus di Jiutang. Ye Mo meletakkan teleponnya dan menatap pria berkacamata itu. Dia berkata, siapa dia?
Lu Lin segera berkata, perkenalkan, ini pengacara kami, Wang Yi, dan ini saudaraku, Lu Mang. Ye Mo mengangguk, aku curiga ada yang salah dengan pengacaramu. Chen Huichang, periksa apakah dia bersih. Iya, Tuan Muda Mo. Chen Huichang mendengar Ye Mo memanggil Li Chunseng. Dia tahu bahwa Li Chunseng telah menjadi sangat kuat, jadi dia berbicara lebih hati-hati. Raut wajah lelaki berkacamata itu berubah buruk, tetapi dia tidak berani berkata apa-apa. Ye Mo menyerahkan masalah ini pada Li Chunseng. Dia yakin dia bisa mengatasinya. Hal pertama yang dilakukannya setelah meninggalkan Jiutang adalah kembali ke kuil itu. Ye Mo memeriksa tempat itu dengan saksama. Memang ada tanda-tanda formasi, tetapi itu sudah dihilangkan. Ketika Ye Mo kembali ke ruang bawah tanah, dia segera menyadari bahwa dia telah melewatkan beberapa detail saat pertama kali dia datang. Ruangan itu masih ada, tetapi kotak kayu yang ditinggalkan Ye Mo di lantai sudah hilang. Dia segera menyadari bahwa orang-orang telah kembali setelah dia pergi dan hanya mengambil kotak itu. Ye Mo dengan hati-hati mencari di sekitar ruangan dengan indera spiritualnya. 10 menit kemudian, dia akhirnya menemukan sesuatu. Ada sesuatu yang menonjol di ujung pintu masuk. Ye Mo menekannya dan sesuatu bergemuruh di belakangnya. Dia berbalik dan melihat sebuah pintu muncul di dinding batu. Ye Mo menyadari bahwa ia telah kehilangan kesempatan terbaiknya. Ketika ia pertama kali datang ke sana, mungkin Wei Yongqian dan biarawati itu telah bersembunyi di gua batu, tetapi sekarang sudah terlambat. Ketika dia masuk ke dalam, dia menemukan bahwa itu adalah sebuah terowongan. Tidak diragukan lagi, Wei Yongqian telah lolos lewat sana. Ye Mo mulai melihat sekeliling dan setelah beberapa saat, pintu itu tertutup sendiri. Dia terus berjalan menyusuri terowongan. 10 menit kemudian, Ye Mo telah menyingkirkan sebuah batu besar dan berdiri di ujung terowongan, itu adalah tebing, dan di bawahnya ada sungai. Ye Mo merasa tidak nyaman dengan kenyataan bahwa Wei Yongqian melarikan diri di depan matanya. Hal utama adalah bahwa halaman emas itu begitu dekat dengannya, namun sekarang telah hilang. Ye Mo teringat bahwa biarawati itu berasal dari kuil Qi Hangjing, dan Qi Hangjing adalah salah satu dari 3 sekte besar di sekte tersembunyi dalam. Ye Mo kemudian memutuskan untuk pergi ke sekte tersembunyi dalam, karena dia benar-benar menginginkan halaman emas terakhir. Jika dia bisa mengumpulkan mereka bertiga dan membentuk dunia, prestasinya di masa depan akan tak terbatas. Mungkin, bahkan orang terkuat di benua Luo Yue tidak akan sebanding dengannya. Meskipun Ye Mo tidak mengerti banyak hal, bukan berarti dia tidak pernah mendengarnya. Gurunya Luo Ying pernah mengatakan kepadanya sebelumnya bahwa guru yang berkultivasi hingga ekstrim semuanya memiliki dunianya sendiri. Mereka yang berkultivasi hingga ekstrim dapat naik ke alam abadi, dan mereka memiliki dunia yang melampaui benua Luo Yue itu sendiri. Sekarang dia berada di tahap 5 tingkat menengah. Tidak termasuk para master surga agung tingkat atas itu, dia seharusnya mampu menghadapi master tingkat Ren Pingcuan manapun. Jika aku memiliki dunia, hati Ye Mo terbakar oleh keinginan, dia tidak berani untuk terus berpikir. Di pegunungan Duanheng, di lautan awan. Ini adalah kedua kalinya Ye Mo pergi ke sana. Sebelumnya, dia datang ke sana untuk mencari Duanheng Seven Stars. Luo Xuan telah memberitahunya bahwa pintu masuk ke sekte tersembunyi bagian dalam berada di posisi Tiankou di 7 bintang Duanheng. Duanheng adalah salah satu jajaran termuda di dunia. Ye Mo telah mencari jajaran itu selama 5 hari, tetapi dia masih tidak dapat menemukan 7 bintang, apalagi posisi Tiankou. Ada terlalu banyak puncak di sana dan semuanya terlalu mirip. Selain itu, puncak-puncak itu tersembunyi di balik awan, jadi sangat sulit menemukan 7 puncak yang tampak seperti 7 bintang. Pada hari ke-6, Ye Mo memutuskan untuk berhenti mencari di udara. Ia pergi ke lembah dan mulai mencari di darat. Pada malam ke-6, Ye Mo menemukan sebuah sepeda motor di semak-semak dengan masih ada bahan bakar di dalamnya. Ada beberapa jejak kaki di depannya, Ye Mo memperhatikannya dengan saksama, jejak kaki itu milik 2 orang. Ia mengikuti jejak tersebut selama 10 menit dan akhirnya menemukan sebuah lembah alam yang sangat luas. Jalan masuknya sangat kecil. Setelah masuk ke dalam, Ye Mo langsung merasakan ada yang berbeda. Lembah itu seperti pintu masuk. Ye Mo melihat sekelilingnya. Meskipun ada lautan awan di mana-mana, dia terguncang. Dia melihat dengan jelas bahwa di bawah lautan awan itu ada 7 puncak yang tidak terlalu tinggi. Lembah itu memiliki distribusi berbentuk sendok. Duanheng Seven Stars. Ye Mo berkata tanpa sadar. Tidak heran dia tidak bisa melihatnya dari luar, orang hanya bisa melihatnya dari dalam. Ye Mo melihat ini dan tidak bisa tidak mengagumi keajaiban alam. Sekarang setelah dia menemukan 7 bintang, sangat mudah untuk menemukan posisi Tiankou. Dia mendaki ke puncak Tiankou, di mana dia menemukan sebuah batu dengan diameter 3 meter di depannya. Di tengah-tengah batu itu ada seseorang, tepatnya orang yang sudah meninggal. Dia adalah seorang pria setengah baya. Tubuhnya kering, tidak ada sedikit pun darah di tubuhnya. Seolah-olah semua darahnya telah dihisap. Ye Mo berjalan ke arah mayat itu dan mengeluarkan dokumen identitas dari dalamnya. Dia langsung tahu siapa pria itu, Wei Yongqian. Jadi dia meninggal di sana. Tidak diragukan lagi. Ye Mo tahu kematiannya ada hubungannya dengan biarawati itu. Itu berarti biarawati itu kembali ke sekte, dan menyuruh Wei Yongqian membawanya ke sana sebelum membunuhnya. Tetapi bahkan jika Wei Yongqian harus mati, tidak perlu mengeluarkan semua darahnya. Apakah biarawati itu seorang psikopat? Terlebih lagi, Luo Yin telah mengatakan bahwa formasi ke sekte tersembunyi di dalam telah ditutup. Jadi, mengapa biarawati itu repot-repot menyuruh Wei Yongqian membawanya ke sana? Ye Mo melihat sekeliling. Dia datang dari alam kultivasi dan tahu tentang formasi, tetapi dia benar-benar tidak mengerti bagaimana Beidou Seven Stars bekerja. Batu besar itu juga tidak memiliki sesuatu yang istimewa. Ye Mo berjalan ke tengah batu besar itu dan menginjaknya. Batu itu tidak berongga di dalamnya, melainkan seperti batu biasa. Ia memindai indera spiritualnya ke bawah, tetapi tidak dapat mencapai kedalaman yang dalam. Ia secara tidak sadar memasukkan energi kultivasinya ke dalam, tetapi begitu keduanya bersentuhan, energinya mulai tersedot tak terkendali.
Ye Mo terguncang. Ia ingin meninggalkan batu itu, tetapi ia benar-benar terjebak. Ia tidak bisa menggerakkan lengan atau kakinya. Energi mengalir seperti sungai ke dalam batu. Ye Mo mulai berkeringat. Jika ini terus berlanjut, dia akan tersedot kering. Ye Mo, apakah dia telah tersedot sampai kering hingga mati karena ini? Ye Mo berpikir keras untuk mencari cara agar bisa melarikan diri. Satu-satunya yang bisa ia lakukan adalah menggunakan tenaga dalamnya yang tersisa untuk menyerang batu itu dan membebaskan diri. Namun dengan cara itu, ia mungkin akan terluka parah akibat serangan baliknya. Biarawati tua brengsek itu. Kalau saja dia tidak mengambil halaman emas ketiga, dia tidak akan berakhir seperti ini. Ye Mo menggertakkan giginya dan tahu bahwa jika dia tidak mencobanya sekarang, dia tidak akan mempunyai kesempatan untuk mencoba sama sekali. Dengan pemikiran tersebut, Ye Mo mengumpulkan seluruh qi dalam tubuhnya dan menyerangnya dengan kekuatan hisap, sehingga secara paksa menghentikan pengurasan qi-nya. Tolakan besar datang, dan Ye Mo terlempar kembali ke udara, menyemburkan darah sebelum menghantam sebuah batu dengan keras. Ye Mo tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat, sial. Dia terbentur batu, dan bukan hanya kaki kirinya yang patah, tetapi dadanya juga hancur parah. Yang terpenting adalah dia tidak bisa menggunakan qi-nya. Hati Ye Mo hancur. Sesuatu bahkan telah terjadi pada dantiannya. Dia ingin melarikan diri dari kekuatan hisap yang besar itu, tetapi bagian pertama dari tubuhnya yang menghadapi kekuatan tolak itu adalah dantiannya. Untungnya, dia punya cukup banyak pil Lotus Life, tetapi saat Ye Mo tanpa sadar ingin mengambil satu dari cincinnya, dia langsung merasakan keringat dingin. Dia tidak bisa menggunakan indera spiritualnya. Kaki patah merupakan masalah kecil bagi Ye Mo, dan kerusakan dantian merupakan masalah besar, namun jika dibandingkan dengan indera spiritualnya, kedua hal tersebut tidak ada apa-apanya. Jika dia tidak dapat menggunakan indera spiritualnya, bukankah itu akan membuatnya tidak berdaya sama sekali? Menyadari keadaannya saat ini, Ye Mo mulai khawatir. Dia pernah melihat beruang hitam sebelumnya, bagaimana jika ada binatang buas lain yang datang? Dia hanya bisa menunggu kematian. Untungnya, dia adalah seorang kultivator dan menyadari kenyataan setidaknya pada waktunya. Keadaannya jauh lebih baik daripada tersedot kering. Dia menatap Wei Yongqian dan menduga bahwa dia telah tersedot kering, karena dia memasukkan ki batinnya ke dalam. Atau mungkin biarawati tua itu telah menemukannya dengan tujuan khusus untuk membuatnya tersedot kering sehingga dia bisa memasuki formasi. Jika memang begitu, ada orang di mana-mana, mengapa mengambil Wei Yongqian ini? Ye Mo tiba-tiba teringat sesuatu, biarawati tua itu terluka parah. Apakah dia tidak tahu tentang bahaya batu ini sebelumnya dan mencoba memanipulasinya dengan ki batinnya, akhirnya terluka seperti dia? Dan kemudian mungkin karena dia ingin cara lain untuk memasuki formasi, dia membiarkan Wei Yongqian memberinya makan. Jika memang begitu, maka tetap saja tidak bisa menjelaskan mengapa dia harus mengambil Wei Yongqian. Ye Mo memikirkan hal lain, dia sudah berada di tahap 5 tingkat menengah, dan biarawati itu baru setengah langkah dari surga agung. Jadi bagaimana mungkin dia terluka parah tetapi biarawati tua itu masih bisa pergi sampai ke Gunung Xian? Apakah dia punya cara yang lebih baik untuk melarikan diri daripada dia? Ada satu kemungkinan lagi yaitu biarawati itu tidak terluka di sana, tetapi dia terluka oleh orang lain. Namun Ye Mo tidak terlalu memikirkan teori itu. Tidak ada seorang pun yang bisa melukai biarawati itu kecuali Ren Pingcuan, tetapi dia sudah meninggal. Ye Mo beristirahat sejenak dan memulihkan kekuatannya tetapi masih tidak bisa menggunakan qi-nya. Ia berjuang untuk berdiri dan menemukan sebuah tongkat untuk digunakan sebagai tongkat jalan. Dia perlahan-lahan bergerak ke atas batu besar itu dan mengamatinya dengan saksama. Namun, dia tidak dapat menemukan sesuatu yang istimewa tentangnya. Ye Mo mendesah. Bahkan ketika dia memiliki indera spiritualnya, dia tidak berhasil melihat apapun. Ye Mo berjalan ke arah Wei Yongqian dan menggeledah tubuhnya, menemukan beberapa ratus dolar. Namun, dia tidak menemukan telepon. Ye Mo berpikir bahwa jika dia dapat menemukan telepon, dia dapat menelepon Ning Qingsui atau Tang Beiwei. Jika mereka tahu dia ada di sini, mereka dapat datang dan membuka cincinnya karena mereka berdua memiliki indera spiritual. Untuk pertama kalinya, Ye Mo merasa sangat sedih. Bahkan saat ia bertarung dengan Ren Pingcuan, keadaannya tidak separah hari ini. Ye Mo menemukan beberapa tanaman herbal dan mengikat kakinya yang patah ke sebuah tongkat, sebelum ia mengoleskan tanaman herbal itu dan kemudian beristirahat dengan tenang. Sebelum dia berhasil mengeluarkan benda-benda di dalam cincinnya, dia setidaknya bisa mencoba kembali ke Ning Hai selama dia memulihkan kekuatan manusia normal. Tetapi saat Ye Mo berjalan ke pintu masuk lembah dan bersiap keluar, wajahnya terlihat sangat buruk. Dia memperhatikan seorang biarawati tua berpakaian biru membawa tas kecil saat dia masuk, dan biarawati itu juga memperhatikan Ye Mo. Keduanya saling menatap cukup lama tanpa berkata apa-apa. Namun Ye Mo bereaksi cepat, ia berpura-pura terkejut dan bertanya, "Guru, saya sedang berpetualang dengan beberapa teman di Lautan Awan, tetapi kami bertemu seekor beruang, dan saya dikejar ke sini. Bagaimana Anda menemukan tempat ini, Guru?" Ye Mo menatap biarawati itu dan tahu bahwa dia mungkin adalah biarawati tua yang dibicarakan Tang Beiwei. Dia tidak menyangka biarawati itu masih ada di sana. Ye Mo mengumpat. Jika dia pergi ke sana 3 jam kemudian, biarawati ini akan menjadi santapan di atas piring. Namun sekarang, dialah santapannya. Biarawati itu pun bereaksi dan menghela napas lega. Tidak peduli apakah perkataan orang ini benar atau salah, sepertinya hanya dia yang tahu tentang tempat itu. Tidak baik jika terlalu banyak orang yang mengetahuinya. Memang ada seekor beruang di daerah itu, dan dia telah melihatnya lebih dari sekali, tetapi dia masih meragukan kata-kata Ye Mo. Terlalu kebetulan bagi Ye Mo untuk menemukan tempat ini saat melarikan diri. "Oh, saya dari Masjid Yanjing, dan saya perlu mengumpulkan beberapa tanaman langka, makanya saya datang ke sini. Saya tidak menyangka akan bertemu seseorang di sini. Apakah Anda bertemu beruang hitam? Itu sangat berbahaya," kata biarawati itu dengan wajah khawatir. Ye Mo mengamati biarawati itu dengan saksama.
Usianya paling banyak 50 tahun, dan kulitnya sangat pucat, tetapi alisnya tampak bagus. Jika bukan karena beberapa kerutan di dahinya, Ye Mo tidak akan bisa mengetahui usianya sama sekali. Meskipun dia tidak memiliki indera spiritual, dia dapat mengetahui bahwa wanita itu juga terluka parah seperti dirinya, tetapi kondisinya masih jauh lebih baik daripada dirinya. Jika mereka bertarung, Ye Mo yakin dia tidak akan mampu bertahan bahkan dengan satu gerakan pun. Di mana beruang itu? Apakah kamu akan menemuinya lagi jika kamu pergi? Tanya biarawati itu dengan kekhawatiran di wajahnya yang semakin kuat. Ye Mo berkata dengan wajah muram, aku tidak mau mengambil risiko dan keluar sekarang, tetapi di saat yang sama, aku melihat bahwa tempat ini juga sangat menyeramkan. Aku melihat orang mati tergeletak di atas batu tadi, jadi aku tidak berani tinggal di sini. Aku lebih baik menghadapi beruang daripada orang mati. Ngomong-ngomong, guru, siapa namamu? Sangat berbahaya memetik tanaman herbal sendirian di tempat ini, jadi menurutku sebaiknya kita tinggalkan tempat ini bersama-sama. Berdua lebih baik daripada sendiri. Ye Mo bertindak seolah-olah dia sedang memikirkan biarawati itu. Mata biarawati itu berkilat dingin di bagian akhir, tetapi ketika dia melihat kekhawatiran di mata Ye Mo, dia tersenyum, tidak apa-apa, masjid kami tahu beberapa seni bela diri sederhana, jadi kami bisa mengatasi beberapa bahaya dasar. Iya, aku tahu kau bisa, pikir Ye Mo, tetapi kemudian dia melihat tatapan dingin di mata wanita itu dan takut dia telah membocorkan rahasia di suatu tempat. Meskipun, dia sangat berhati-hati saat berbicara. Namun nada bicaranya jelas bertentangan dengan ekspresinya sebelumnya. Dia segera menyadari apa yang perlu dia perbaiki. Dia langsung mendongak dengan heran dan gembira, guru, apakah Anda benar-benar menguasai ilmu bela diri? Bisakah saya mempelajarinya? Saya mendengar banyak guru yang tinggal di pedalaman pegunungan, apakah Masjid Tianjin Anda juga seperti itu, jauh di pedalaman pegunungan? Kemudian, Ye Mo menatap biarawati itu dengan pandangan penuh harap, dan dia melihat biarawati itu pun memberikan ekspresi penerimaan. Dia telah mengujinya. Di Tiongkok, ada banyak kisah tentang para guru di pegunungan, dan banyak orang ingin bertemu dengan guru seperti itu dan diajari kekuatan yang tak terbayangkan. Ye Mo tiba-tiba menyadari mengapa Wei Yongqian pasti bersama dengan biarawati ini. Nama dao saya adalah Jie Sun. Jika Anda ingin belajar dari seorang guru, saya dapat memperkenalkan Anda, tetapi kami menerima murid dengan sangat ketat, biarawati itu tersenyum dan berkata. Master Jie Sun, saya bersedia mengikuti ujian asalkan saya bisa belajar. Ye Mo tampak putus asa di luar, tetapi dia meremehkan dirinya sendiri di dalam. Mungkin dia bisa memenangkan Oscar dengan penampilannya. Ye Mo melihat ada yang aneh saat dia tersenyum, seolah-olah dia sedang ditatap oleh serigala lapar. Namun karena dia telah mengatakan itu berarti dia tidak berencana untuk membunuhnya untuk saat ini. Ye Mo teringat pada Jingxi. Dibandingkan dengan biarawati berwajah pucat itu, dia lebih suka menghadapinya. Setidaknya Jingxi jauh lebih cantik dan lebih muda dari wanita tua itu. Dadanya jauh lebih bagus daripada dada yang rata seperti bandara itu. Ketika memikirkan Jingxi, dia teringat dengan perutnya yang merah. Dia agak seksi. Setelah menyadari bahwa dia sedang memikirkan wanita itu, Ye Mo menggelengkan kepalanya dan mendesah. Dia telah memukulnya dari tebing, dia seharusnya mati apapun yang terjadi. Jika bukan karena wanita itu, dia tidak akan harus berpisah dengan Luo Ying. Dia tahu bahwa Luo Ying masih merindukannya, kalau tidak, dia tidak akan pergi jauh-jauh ke padang pasir dan mengambil kolam itu. Hanya saja, dalam benaknya, dia tidak bisa melewati penghalang moral itu. Biarawati itu memberikan batu berwarna putih susu kepada Ye Mo dan berkata, pegang batu ini erat-erat dan katakan padaku bagaimana perasaanmu. Ye Mo menatap batu itu dan berteriak dalam hatinya. Apakah itu batu roh? Di mana dia mendapatkan ini? Dia telah mencarinya di mana-mana, tetapi dia hanya mengambilnya dengan santai. Meskipun dia tidak bisa mencerna energi spiritual, Ye Mo merasa nyaman dan bahagia begitu dia mengambilnya. Sebelum dia bisa bereaksi, biarawati itu mengambil batu spiritual itu. Ye Mo menatap batu di tangan biarawati itu. Ia ingin mencurinya dan berkata, membiarkanmu memilikinya sama seperti membiarkan tikus memakan gandum. Jangan buang-buang makanan, tetapi Ye Mo tahu bahwa yang terbaik adalah tidak melakukan apapun. Apakah kamu merasa sangat nyaman dan bahagia? Mata biarawati itu tampak bahagia. Ye Mo berpikir tentang apa yang harus dijawab. Biarawati itu telah melihat ekspresinya, jadi dia hanya bisa berkata, ya, aku memang merasa seperti itu. Apa ini? Batu apa ini? Tuan Jason, bisakah kau memberitahuku di mana kau menemukan batu ini? Aku juga ingin mencarinya. Sangat sulit untuk menemukan batu ini, tetapi karena kamu memiliki perasaan itu berarti kamu memiliki bakat untuk mengolah seni bela diri kuno. Kalau begitu, ikutlah denganku. Jangan khawatir, ini bukan pertama kalinya aku ke sini. Bahkan jika kita melihat beruang hitam, aku bisa menjagamu, Jason mengangguk. Ye Mo terengah-engah. Dia sudah berusaha sekuat tenaga, tetapi biarawati itu masih akan menangkapnya dan membunuhnya. Haruskah dia lari? Bahkan jika dia lari, dia tidak bisa melarikan diri. Namun, jika biarawati itu memang berencana membunuhnya, dia bisa melakukannya sekarang. Tidak ada gunanya membawanya ke lembah. Ye Mo hanya bisa berpura-pura gembira saat dia berjalan bersamanya menuju batu besar. Dia berdiri di atas batu dan berkata kepada Ye Mo, gunakan kakimu untuk melangkah ke sini. Biarkan aku melihat bakat bela dirimu. Ye Mo melihat ke arah yang ditunjuknya, itu adalah tempat di mana dia berdiri beberapa waktu lalu dan hampir mati. Sekarang biarawati itu ingin dia melakukannya lagi, jadi Ye Mo ingin segera melarikan diri. Tetapi dia tahu bahwa begitu dia mulai berlari, dia akan mati. Oleh karena itu, Ye Mo tahu bahwa ia harus melakukan apa yang dikatakan biarawati itu dan ia pun melakukannya. Ia berpikir bahwa jika ia tidak menggunakan kekerasan, tidak akan terjadi apa-apa. Begitu Ye Mo berdiri di sana, biarawati itu memukul tempat kakinya menyentuh batu dengan telapak tangannya, yang penuh dengan ki batin.
Hatinya hancur. Semuanya berakhir. Biarawati itu menggunakan kibatinnya untuk mengkatalisis kekuatan hisap batu tersebut, dan dia tahu bahwa dia tidak akan mampu menolaknya sama sekali. Namun, Ye Mo tidak merasakan batu itu menyedot darahnya. Bahkan, tidak ada gerakan sama sekali. Meskipun dia tidak tahu mengapa, Ye Mo bersuka cita. Sepertinya tempat itu tidak akan membuatnya bosan untuk kedua kalinya. Tidak mungkin, kata Jie Sun tanpa sadar. Ye Mo berpura-pura tidak tahu apa-apa dan bertanya, Tuan Jie Sun, apa yang tidak mungkin? Jie Sun mengutuk. Ye Mo sudah tidak berharga lagi, jadi dia tidak ingin membuang-buang napasnya. Ye Mo melihat niat membunuh di matanya dan segera menyadari bahwa semuanya tidak berjalan baik. Dia segera berkata, Tuan Jie Sun, apakah bakatku tidak cukup baik? Jika tidak, aku masih punya beberapa sepupu. Haruskah aku membawa mereka ke sini agar kau bisa bertemu dengan mereka? Aku bahkan bisa membantumu menguji mereka selama kau mengajariku cara melakukannya. Kata-kata Ye Mo membuatnya ragu-ragu. Dia menatap Ye Mo dan berkata, kita tidak menerima murid dengan mudah, mereka harus diuji berkali-kali. Tapi kamu bisa mencoba jika kamu mau. Ye Mo segera berkata, aku punya beberapa sepupu yang semuanya ingin belajar dari seorang guru, tetapi mereka tidak pernah beruntung bertemu dengan seseorang sepertimu. Merupakan keberuntungan bagiku untuk dapat bertemu dengan seorang guru. Jika bakatku tidak cukup, aku dapat belajar beberapa gerakan dari mereka. Aku dapat membantumu menguji orang-orang lain di kota ini, pasti ada seseorang yang benar-benar berbakat. Biarawati itu mengangguk, baiklah, kalau begitu, aku akan ikut denganmu. Bukan karena bakatmu tidak cukup, tetapi juga tidak hebat. Aku takut masjid akan terlalu ketat, dan aku tidak ingin memberimu harapan palsu. Ngomong-ngomong, siapa namamu? Di mana kamu tinggal? Ye Mo sekarang yakin apa yang telah terjadi. Wanita itu tidak punya niat baik. Batu rohnya dapat menguji sifat tertentu, dan dia akan membawa mereka yang memilikinya untuk membiarkan formasi itu menghisap darah mereka. Mungkin itu rahasia untuk mengaktifkan formasi ini, tetapi dia masih belum memahaminya. Ye Mo menatap Wei Yongqian. Dia adalah target terakhir, tetapi darahnya belum cukup sehingga Jie Sun pergi mencari lebih banyak orang. Apakah dia menggunakan batu itu untuk merasakan dan melacak orang-orang yang memiliki akar spiritual? Ye Mo menggigil memikirkan hal ini. King Sui dan Bai Wei semuanya memiliki akar spiritual, mereka tidak boleh bertemu monster ini. Tetapi dia juga memiliki akar spiritual, mengapa dia tidak terluka saat itu? Dia terluka pertama kali, tetapi tidak pada yang kedua, ini tidak masuk akal. Ia tidak sempat berpikir lagi, karena ia harus segera membalas perkataan Biarawati itu. Ia tidak tahu nama-nama desa di sekitar situ. Kalau sampai Biarawati itu tahu, ia pasti langsung mati. Dia hanya bisa berkata, saya cukup malu, saya dari kota Huiyan, dan saya belum pernah mendengar tentang Masjid Yanjing. Ye Mo khawatir Biarawati tua itu memintanya untuk memimpin jalan. Apa yang akan dia lakukan? Biarawati itu mendengar kata-kata Ye Mo dan tidak berekspresi. Dia mengeluarkan pil hitam dan memberikannya kepada Ye Mo, ini akan membantu lukamu, minumlah. Ye Mo meminum pil ini, tetapi ekspresinya langsung berubah marah. Dia tahu pil hitam itu tidak akan menyembuhkan apapun. Karena dibuat dengan buruk, Ye Mo bisa mencium aroma rumput bingsi. Baunya menyengat dan sangat berbahaya. Setelah memakannya, ia dapat melumpuhkan kelima indera seseorang, dan jika seseorang tidak mendapatkan penawarnya dalam waktu 49 hari, ia akan kehilangan kelima inderanya selamanya. Namun Ye Mo memiliki benih kehidupan teratai, ia dapat menyembuhkannya bahkan jika itu terjadi 49 tahun kemudian. Biarawati itu sangat kejam. Dia memberinya hal seperti itu, apakah dia tidak ingin dia membantu? Tuan Jie Sun, saya hanya mengalami beberapa luka ringan. Kaki ini akan sembuh dalam beberapa hari, saya tidak perlu minum pil. Ye Mo melirik mata Biarawati yang dingin dan melanjutkan, pil ini terlalu berharga dan saya harus menyimpannya untuk nanti. Tidak apa-apa, aku punya banyak. Kau boleh mengambil sebanyak yang kau mau. Wajah Biarawati itu tenang, seolah-olah dia benar-benar punya banyak. Namun Ye Mo tahu bahwa sangat sulit untuk mendapatkan rumput bingsi, dia tidak bisa memiliki banyak. Dia memaksanya untuk memakannya, apakah itu berarti dia mencurigainya? Memikirkan hal ini, ia berkata, saya harus meninggalkan makanan enak ini untuk guru, saya tidak terbiasa memakan makanan ini. Kau bilang kau ingin belajar dari seorang guru, tapi masih saja mencurigaiku. Siapa kau? Kota Huiyan sama sekali ada, raut wajah Biarawati itu tampak marah. Ye Mo terguncang. Tidak mungkin. Ketika dia menyebut kota Huiyan, dia menyadari bahwa dia tidak pernah berencana untuk membiarkannya tinggal. Dia tidak akan menyebut tempat palsu. Tunggu. Biarawati itu menipunya. Menyadari hal ini, dia berpura-pura heran, guru, bagaimana mungkin? Banyak orang tahu tentang kota Huiyan. Faktanya, semua orang yang datang mencari petualangan ke pegunungan Duan Hang tinggal di sana. Kalau begitu, bawa aku ke sana dulu. Aku memang butuh beberapa orang yang punya bakat bela diri, seolah-olah Biarawati tua itu tidak menuduhnya beberapa detik yang lalu. Ye Mo mengutuk orang tua itu karena tidak tahu malu. Jika dia tidak lulus ujian, mungkin dia akan tertipu. Orang bisa melihat bahwa Biarawati itu sudah curiga padanya. Ye Mo hanya bisa berpura-pura tidak tahu apa-apa dan mengikuti Biarawati itu dengan gembira, tetapi dia diam-diam menyimpan pil itu. Apa? Kau tidak percaya padaku? Kenapa kau tidak minum pil itu? Apa kau tidak ingin cepat sembuh? Jie Sun menatap Ye Mo dengan penuh perhatian. Ye Mo mengumpat. Dia diancam oleh seorang wanita tua. Meski begitu, dia tidak punya pilihan selain memakan pil itu. Dia tahu apa yang diinginkan Biarawati itu, yaitu membuatnya tidak bisa meminta bantuan. Ye Mo menyadari bahwa Biarawati itu tidak akan bisa bersantai di dekatnya setidaknya selama setengah bulan. Begitu dia bisa, dia akan melarikan diri ke Bai Wei dan memakan pil kehidupan teratai. Namun, jika dia kabur, Biarawati itu akan mengetahuinya. Jika dia tidak dapat menemukannya tepat waktu, mungkin dialah yang akan kabur.
Namun, jika dia berhasil kabur, dia tidak akan bisa mendapatkan halaman emas dan batu rohnya. Ye Mo tiba-tiba teringat pada sepeda motor yang pernah dilihatnya. Jika dia menggunakan itu, apakah dia bisa melarikan diri? Apakah kamu kenal banyak orang di kota Huiyan? Biarawati tua itu tiba-tiba bertanya. Iya, aku kenal sebagian besar anak muda di sana. Mereka semua ingin berlatih bela diri, jika Ye Mo masih ingin mengatakan sesuatu yang lain tetapi biarawati itu menghentikannya. Aku butuh bantuanmu, aku tidak butuh kamu untuk mengenal banyak orang. Pasang saja papan bertuliskan, uji bakat bela diri. Biarawati tua itu melambaikan tangannya. Pakai ini, biarawati tua itu tiba-tiba mengeluarkan benda tipis dan memberikannya kepada Ye Mo. Ye Mo mengumpat lagi. Bagaimana biarawati itu bisa memiliki begitu banyak barang bagus? Ini adalah topeng sekali pakai dan bahan-bahannya sangat mahal. Orang normal tidak akan bisa melepaskannya seumur hidupnya setelah dipakai. Dia benar-benar curiga bahwa biarawati itu telah menemukan rumah kultivasi kuno. Jika dia mendapatkan kembali kekuatannya, dia tidak perlu khawatir tentang topengnya. Begitu kau memakainya, jangan coba-coba melepaskannya di saat yang tidak tepat. Kau hanya bisa melepaskannya jika aku membantumu, nadanya tenang, tetapi Ye Mo bisa merasakan niat membunuh. Dia menghela napas, tetapi dia hanya bisa setuju dan mengenakan topeng. Biarawati itu mengangguk puas saat melihat Ye Mo tidak melawan sama sekali. Dia merasakan angin sepoi-sepoi bertiup dengan bau samar darah. Dia segera tahu bahwa itu adalah beruang hitam, beruang itu benar-benar datang kepada mereka. Ye Mo tahu bahwa ini adalah kesempatannya. Tuan Jaesun, biarkan aku melihat batu itu lagi. Batu itu sangat aneh, kurasa aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya, Ye Mo punya ide. Entah mengapa, biarawati itu malah memberikannya kepada Ye Mo, kamu bisa melihatnya. Saat kamu menggunakan batu itu untuk mengujinya, aku akan melihatnya dari samping. Jika mereka memenuhi persyaratan, aku akan memberitahumu. Jika aku tidak mengatakan apapun, itu berarti mereka tidak lulus. Ye Mo dengan cepat berterima kasih padanya dan meraih batu roh itu dengan gembira. Batu itu jauh lebih besar daripada yang dia dapatkan di pegunungan salju Meinei. Ye Mo jatuh beberapa langkah di belakang, lalu mereka mendengar suara gemuruh. Seekor beruang hitam besar melihat biarawati dan dirinya dan menyerang mereka. Ye Mo bersorak gembira. Beruang itu datang tepat pada waktunya. Dia berbalik dan berlari tanpa berpikir, Tuan Jaesun, aku dikejar ke sini oleh beruang ini. Dia datang lagi, aku akan mundur, jangan khawatirkan aku. Ye Mo melompat ke dahan pohon dan berlari cepat. Jaesun mencoba meraih batu roh dan melemparkannya ke beruang, tetapi dia gagal. Alasan dia menahan Ye Mo memang agar dia bisa mendapatkan lebih banyak orang, tetapi itu terutama untuk mencari tahu mengapa Ye Mo bisa merasakan batu itu tetapi tidak tersedot oleh formasi. Namun, saat dia harus menghadapi ancaman beruang itu, dia menyingkirkan nyawa Ye Mo. Meskipun dia bisa menyingkirkan beruang itu, jika dia melakukannya, dia harus menggunakan banyak ki dan pemuda itu mungkin bisa melarikan diri. Selain itu, batu itu sekarang ada di tangannya. Namun Ye Mo sudah berada lebih dari 10 meter jauhnya. Jaesun mengumpat, tetapi mengeluarkan sapu ekor kudanya dan mencambuk mata beruang itu. Ye Mo menoleh ke belakang dan memastikannya, biarawati itu juga terluka parah. Jika tidak, dia tidak akan bisa melarikan diri. Dia bisa saja membunuh beruang itu dengan satu tendangan, lagi pula dia memiliki kekuatan surgawi setengah langkah. Namun, kenyataannya tidak demikian, dan ketika dia mengeluarkan pengocoknya, reaksinya terlalu lambat. Pengocok itu berhasil mengenai kepala beruang, tetapi kulit beruang itu tebal. Pukulan itu membuatnya marah, dan menyerang biarawati itu lagi. Ye Mo berlari ke arah sepeda motor, tetapi dia tidak terburu-buru. Jika biarawati itu tidak sebanding dengan beruang itu, maka dia ingin mencoba mengambil tas biarawati itu dan melihat apakah halaman emas itu ada di sana. Tepat saat beruang itu hendak menabrak biarawati itu bersenandung dan menendang tenggorokan beruang itu. Beruang itu berguling menuruni bukit berkali-kali dan berhasil berdiri, tetapi dia tidak berani naik lagi. Ye Mo segera menyadari bahwa beruang itu bukanlah tandingan biarawati itu. Sepertinya dia harus mulai berlari. Melihat Ye Mo berlari, biarawati itu menjadi marah dan mulai mengejarnya. Beruang itu melihat biarawati itu berlari dan mengira biarawati itu lari darinya. Secara naluriah, beruang itu menyerangnya lagi. Biarawati itu mengeluarkan belati dan menggunakannya untuk menusuk beruang itu. Sebuah luka dalam segera muncul di kulit beruang bisu itu, dan beruang itu lari sambil merintih. Biarawati itu tidak tertarik mengejar beruang itu. Dia melihat Ye Mo menaiki sepeda motor dan langsung mengejarnya. Meskipun dia cepat, Ye Mo sudah menyalakan motornya dan pergi lebih awal darinya. Berhenti atau aku akan membunuhmu sekarang juga. Seru Jaesun. Dia harus mengeluarkan banyak ki batin yang berhasil dikumpulkannya setelah sekian lama, karena pasti sulit baginya untuk mengejar Ye Mo. Ia tidak menyangka bocah ini begitu licik dan lari di saat yang tepat. Ia menyesal tidak menangani sepeda motor itu lebih awal. Namun, dia percaya bahwa itu hanya masalah waktu sebelum dia mengejar ketinggalannya. Tiba-tiba, Jaesun memikirkan beberapa detail. Apakah anak ini sudah tahu bahwa dia ingin membunuhnya? Jika tidak, mengapa dia harus lari? Selain itu, dia memilih waktu yang tepat, apakah dia tahu bahwa beruang itu akan datang? Tapi bagaimana caranya? Anehnya, dia juga telah mengambil batu ci miliknya. Jika dia tahu segalanya sebelumnya dan ini semua adalah bagian dari perhitungannya, maka dia terlalu menakutkan. Dia harus membunuh seseorang yang menakutkan itu atau dia akan sangat menderita suatu hari nanti. Apakah dia seorang kultivator sekte tersembunyi? Kalau dipikir-pikir, itu memang masuk akal. Dia mungkin juga terluka karena formasi itu, sama seperti dirinya. Setelah menyadarinya, dia membenci dirinya sendiri karena tidak mencari tahu lebih awal. Anak itu mungkin datang ke sana untuk Ni Luo Sutra. Jika bukan karena dia harus kembali mencari Luo Xuan, mungkin dia bahkan tidak akan kembali ke sekte tersembunyi di dalam.
Luo Xuan adalah orang pertama yang memiliki sutra tersebut, jadi dia pasti terlibat dalam hilangnya halaman-halaman lainnya. Luo Xuan, si jalang kecil mesum itu selalu terlihat seperti tidak mengerti apa-apa, namun begitu dia tiba di dunia luar, dia ditipu. Jika dia tidak menyimpan dua halaman itu untuk dirinya sendiri, maka dia mungkin akan memberikannya kepada orang lain. Dia seharusnya membunuh ketiga saudari bela diri itu sejak awal. Luo Fei juga bukan orang suci, Luo Fei juga menginginkan Ni Luo Sutra untuk pria yang menipunya, tetapi dia tidak dapat menemukan Luo Fei sekarang. Dia benar-benar tidak mengerti mengapa generasi muda begitu dangkal. Apakah mereka semua harus mencari seorang pria, bahkan berani berbohong kepada sekte mereka untuk mereka? Meskipun dia juga berbohong kepada sektenya, itu untuk dirinya sendiri, bukan untuk seorang pria. Seorang pria hanya berguna untuk bisnis itu, apakah itu benar-benar sepadan dengan banyaknya masalah? Ye Mo mendengar lolongan biarawati itu dan mencibir, dia bukan orang bodoh. Akan bunuh diri jika dia berhenti sekarang. Ye Mo telah memutuskan untuk pergi ke Ninghai segera setelah dia sampai di kota dan meminta Bei Wei membantunya. Begitu dia mendapatkan kembali kekuatannya, hal pertama yang akan dilakukannya adalah memberi pelajaran pada biarawati itu. Namun, Ye Mo segera tidak bisa tertawa lagi, karena meteran bahan bakar sepeda motornya berada di zona merah. Ye Mo menoleh ke belakang dan melihat biarawati itu masih mengejarnya. Meskipun dia khawatir, dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat wanita itu semakin dekat, Ye Mo tahu dia akan mati jika dia tidak memikirkan cara lain. Bagaimana dia bisa mengulur waktu dengan biarawati ini? Kau punya 2 lembar emas yang tersisa, kan? Dan kau juga yang pergi ke ruang bawah tanah, kan? Jika kau berhenti sekarang dan memberikan semuanya padaku, aku bisa berjanji akan membiarkanmu hidup. Namun, jika kau terus berlari, aku akan menyusulmu. Dan hal pertama yang akan kulakukan saat kembali adalah membunuh Luo Xuan. Kata-katanya hampir membuat Ye Mo jatuh dari sepedanya. Dia tidak menyangka wanita ini akan begitu pintar. Dia sudah menebak segalanya. Namun, dia tidak berniat mengulur waktu lagi. Karena dia sudah tahu semua itu, jika dia jatuh ke tangannya, dia pasti sudah mati. Bahan bakarnya hampir habis, jadi di suatu belokan, Ye Mo menginjak pedal gas sepenuhnya dan memanfaatkan momentum itu untuk meluncur menuruni tebing. Ye Mo tahu biarawati itu akan segera menyusul, jadi dia menahan rasa sakit dan merangkak menuruni tebing. Dia ingin bersembunyi di suatu tempat yang tidak bisa dilihatnya dan membuatnya berpikir bahwa dia jatuh dari tebing. Namun rasa sakit di kakinya dikombinasikan dengan kurangnya qi membuatnya tidak dapat menghentikan dirinya, dan dia benar-benar mulai terjatuh. Hati Ye Mo hancur. Di Senong Jia, King Sui telah ada di sana untuk menyelamatkannya, tetapi sekarang dia jatuh di bawah pegunungan Duanhang. Tidak seorang pun akan mengetahuinya. Mungkin dia bahkan jatuh hingga tewas. Splash Ye Mo menemukan dirinya di dalam kolam setelah terjatuh dari dahan ke dahan. Ye Mo mungkin tidak jatuh hingga tewas karena ada benda yang menahan jatuhnya, tetapi tubuhnya penuh luka. Saat air dingin menjernihkan pikirannya, Ye Mo menyadari bahwa yang lebih berbahaya hanyalah kolam, karena biarawati itu akan sampai di sana dengan sangat cepat. Sambil menatap aliran air, Ye Mo membiarkan dirinya terseret arus. Jika dia hanyut oleh air, dia mungkin masih punya kesempatan untuk hidup, tetapi jika dia jatuh ke tangan biarawati itu, dia tidak akan punya kesempatan sama sekali. Untungnya, biarawati itu terluka parah dan butuh waktu untuk mengejarnya. Saat itu, dia pasti sudah hanyut oleh air. Air terus menggesek tubuh Ye Mo saat Ye Mo berputar maju. Ia terus menabrak batu-batu di sungai, dan tidak ada setitik pun kulit yang masih utuh di tubuhnya. Ye Mo berusaha untuk tidak melukai matanya dan memfokuskan dirinya sebaik mungkin. Dia tidak berani bersantai sama sekali atau membiarkan dirinya pingsan karena itu berarti kematian yang pasti. Beruntungnya, kemauannya sangat kuat dan ia berhasil tetap sadar. Setelah beberapa lama, tepat ketika Ye Mo mengira ia tidak akan mampu bertahan lagi, air di sekitarnya melambat, dan ia pun mengapung ke permukaan air. Ia melihat bahwa ia berada di sungai yang tidak terlalu lebar sementara air terus mengalir ke hilir. Dia akhirnya berhasil. Ye Mo menghela napas lega secara naluriah, tetapi kemudian dia langsung menegang lagi. Dia menyadari bahwa dia tidak dapat mendengar banyak hal dan, tanpa diragukan lagi, dia juga tidak dapat berbicara. Pil itu mulai berefek. Biarawati terkutuk itu. Namun, Ye Mo tidak bisa berbuat apa-apa, dan dia masih dalam bahaya. Biarawati itu akan menemukan tempat itu dalam waktu yang sangat singkat, jadi Ye Mo berencana untuk berenang ke hilir dan melihat apakah ada perahu. Namun, saat Ye Mo berenang beberapa ratus meter, dia tahu itu tidak akan berhasil. Dia telah kehilangan banyak darah dan penuh luka. Dia bahkan tidak bisa berenang dengan baik, tetapi bahkan jika dia bisa, dia tidak akan bisa melarikan diri dari biarawati itu. Tidak realistis juga untuk bersembunyi di suatu tempat di dekatnya. Tepat saat Ye Mo tidak yakin apa yang harus dilakukan, sebuah lagu keras terdengar di sekitarnya. Ye Mo tanpa sadar melihat sekeliling dan melihat sebuah rakit bambu datang dari hulu. Seorang pria berusia 50-an di atas rakit dengan 4 keranjang penuh tanaman obat. Rakit itu cepat dan bisa sangat membantu Ye Mo, tetapi Ye Mo tidak meminta bantuan. Sebaliknya, ia menunggu saat yang tepat untuk berlari ke bawah rakit dan meraih bagian bawahnya. Kakak, tunggu sebentar. Tepat saat Ye Mo menstabilkan dirinya di bawah rakit, dia mendengar Jie Sun memanggil dari tepi sungai.